seorang hamba akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar iman yang ada dalamnya. Fa in kana fi dinihi sulban, kalau imannya itu sulban, kuat, kokoh, istadda bala'uhu, maka ujiannya pun kuat. Ujian SD, ujian SMP, ujian SMA, ujian S1, ujian S2, ujian S3, S1 mungkin 100 halaman skripsi, S2 tesis 200 halaman, S3 mungkin 300 halaman, mungkin 500 halaman disertasi, sesuai dengan kadar. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalau agamanya itu tipis, ubtuliya ala hasabi dinih, maka diuji dengan kadar agamanya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi min khati'ah. Terus Allah menguji seorang hamba sampai dia berjalan di atas muka bumi, ma 'alaihi khati'ah, dia tidak lagi ada dosa. Hadis ini memberikan kabar gembira buat kita. Kalau ujian pada diri kita kuat, jangan kita down, berarti level kita tinggi. Kalau ujian dalam hidup kita berat, berarti Allah sudah tempatkan kita di level VVIP. Di bawah itu VIP, di bawah itu kelas ekonomi, di bawah itu tidak berkelas sama sekali. Berat sekali ujian ini, berarti engkau sudah diletakkan Allah di tempat yang tinggi. Orang yang berpikir positif, dia selalu ingin ada perjuangan. Beda dengan orang. Mengapa orang pergi memancing? Tempat danau, laut jauh dari rumah, menaiki kendaraan, mobil, sepeda motor, sampai di tepi pantai meninggalkan kendaraan di parkir lalu hanya untuk mencari ikan, beberapa ekor ikan. Karena bagi mereka yang penting itu bukan ikannya, tapi perjuangan mendapatkan ikannya. Ada adventure, ada petualangan, ada adrenalin yang bangkit di sana. Beda dengan orang yang tidak ada minat untuk bertualang. Bagi dia itu tidak penting, yang penting beli ikan yang matang, selesai makan, orientasinya tidak terlalu panjang. Orang yang seperti ini antara otak dengan perut tidak terlalu jauh. Sedangkan kita diajarkan ada proses keimanan. Maka orang-orang yang mendengar hadis ini disampaikan, dia tidak akan berkata, oh kalau begitu nggak usah dapat ujian yang berat-berat, saya mau iman yang tipis saja. Loh, ketika kendaraan kita mau kendaraan yang tercepat, ketika mobil kita mau mobil yang cepat, ketika rumah kita mau rumah yang kokoh. Kenapa iman kita pilih yang tipis? Berarti kita tidak balance, tidak punya keseimbangan. Ketika kendaraan mau yang cepat melesat sampai ke tujuan, rumah mau yang kokoh, megah, mewah, lengkap dengan kolam renangnya, lengkap dengan ruang tamunya, lengkap dengan berbagai macam pernak-perniknya, maka iman pun kita mesti iman yang kuat. Dan iman yang kuat itu adalah ketika ujian Allah datang. Husnuzan, ini bukan kutukan, ini bukan karena Allah benci dengan kita, tapi ada hikmah di balik itu. Imanmu kuat, maka Allah uji engkau dengan kekuatan ujian yang kuat, dan di balik ujian itu ada penghapusan dosa. Hatta yatrukahu yamshi 'alal ard, sampai dia berjalan di atas muka bumi, ma 'alaihi min khati'ah, tak ada dosanya sama sekali. Teman saya tidak sholat, tidak puasa, tidak pernah berzakat, tidak pernah sedekah, rezekinya lancar, rumahnya besar, mewah, megah, anak-anaknya sehat. Saya, kenapa bisa begini ya Allah? Orang yang imannya kuat, dia tidak akan mencaci maki, dia tidak akan sumpah serapah. Kurang kuat apalagi cobaan yang dialami Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub mengalami ujian yang luar biasa. Kebun-kebunnya kering, mati. Sapi-sapi, ternaknya, ontanya mati. Kambing-kambingnya mati. Anaknya meninggal dunia. Tidak cukup hanya itu, datang penyakit kulit yang luar biasa. Pernahkah dia mengeluh? Pernahkah dia menyumpah serapah? Pernahkah dia mencaci maki Allah? Tidak. Sampai akhirnya istrinya tidak tahan, Rahmah tidak tahan melihat Ayyub. Sampai akhirnya Ayyub berdoalah kepada Allah. Ayyub juga tidak minta sembuhkan aku ya Allah, tidak. Apa kata Ayyub? Rabbi anni massani ad-dur, ya Allah aku terkena penyakit. Dia hanya berkata aku terkena penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang terkasih, yang maha penyayang. Maka Allah mengatakan urkut birijlika, tumit kakimu, engkau injakkan ke tanah, keluarlah air, mughtasalun baridun, dan dia kemudian mandi di air yang sejuk itu dan sembuh. Sesungguhnya di balik itu ada hikmah. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah ingin mengangkat derajatmu, Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosamu, dan setelah itu engkau pun dapat tersenyum karena melihat balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ana inda husni dhanni 'abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepada Anda. Bandingkan diri kita dengan orang-orang saleh. Belum ada apa-apanya di ujian kita dibandingkan ujian yang dialami oleh Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwat yang dicampakkan, dibuang oleh Belanda sampai ke Cape Town, Afrika Selatan. Belum ada apa-apanya dibandingkan yang dialami oleh Pangeran Diponegoro. Itu ulama-ulama kita, pejuang-pejuang kita. Oleh sebab itu, kuatkan diri.